Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Arifah Salsabila, Fasyara Madinda, Hesti Ernawati, Alia Oktavi Amirah, Nurenda Azmi, Fika Rizky Fardiansyah, Muhammad Fadil Atalah, dan Fani Nurfitriani Gunawan akan mempresentasikan mengenai strategi rantai pasokan. Sebelum membahas mengenai strategi rantai pasokan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen risiko rantai pasok. Manajemen risiko rantai pasok adalah sebuah strategi mengendalikan adanya dampak yang terjadi selama terjadinya pasokan barang dalam industri logistik, sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi hal buruk dalam penyediaan rantai pasokan. Mekanisme rantai pasok berhubungan dengan kemampuan memenuhi pasokan bahan, tepat mengadakan barang, ketepatan memenuhi kebutuhan pelanggan, biaya, dan tepat waktu. Namun, dalam mekanismenya, rantai pasok bisa mengalami risiko seperti bahan baku berkurang, pemasok tidak bisa memasok bahan, harga bahan baku meningkat, produk hilang, mesin rusak, permintaan yang menurun, perubahan orderan, dan gagalnya pengangkutan barang lewat transportasi. Oleh karena itu, terdapat strategi untuk meminimalisir risiko rantai pasok. Yang pertama, mempersiapkan peraturan keamanan dalam pengiriman barang dengan memperhatikan wilayah yang dilewati, menjaga keamanan sistem informasi. Yang kedua, menyeleksi dan menilai pemasok dengan membuat kesepakatan tertulis serta mengawasi pemasok secara rutin. Yang ketiga, menyeleksi dan menilai kinerja penyedia jasa logistik dan transportasi. Yang keempat, mengadakan program menjaga keamanan dalam upaya pengurangan risiko yang terjadi, misalnya program pencegahan pencurian dan penyelundupan barang. Pendahuluan. Setiap perusahaan yang ingin menang atau bertahan dalam persaingan harus memiliki strategi yang tepat untuk tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Strategi rantai pasokan mencakup yang pertama, supplier mana yang akan dipilih. Karena dalam memenuhi kebutuhan pabrik, terkadang perusahaan memiliki lebih dari satu supplier dan hal tersebut akan menimbulkan konflik sehingga perusahaan harus selektif dalam memilih supplier dan menjalin kerjasama dengan para supplier. Yang kedua, supplier mana yang dijadikan mitra jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan dan memberikan harga serta kualitas terbaik untuk pelanggan. Kemudian yang ketiga, letak lokasi gudang dan pusat distribusi melakukan kegiatan logistik sendiri atau diserahkan kepada pihak ketiga. Definisi strategi. Strategi merupakan suatu pendekatan yang menyeluruh tentang ide, perencanaan, dan pelaksanaan, serta evaluasi aktivitas dalam satu periode waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi merupakan penjabaran dari fungsi-fungsi utama manajemen, di mana fungsi ini juga mengharuskan adanya koordinasi, kemampuan dalam mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat, sehingga ide tersebut dapat dilaksanakan secara efisien dalam semua faktor dan efektif dalam upaya pencapaiannya. Definisi strategi manajemen rantai pasokan. Kumpulan kegiatan aksi strategis di sepanjang rantai pasokan yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada rantai pasokan tersebut. Beberapa pengetahuan umum yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi bisnis antara lain yang pertama ada diversifikasi usaha, mengacu pada kemantapan suatu usaha yang telah dijalankan, di mana kegiatan usaha dilanjutkan dengan membuat usaha yang memiliki jenis usaha berbeda atau lebih beragam. Tujuannya untuk menghindarkan perusahaan dari ketergantungan terhadap suatu produk yang dihasilkan dan membuat berbagai alternatif pilihan yang dikerjakan dalam rantai pasokannya. Berikutnya ada strategi menyerang.
mengacu pada upaya pelaku usaha untuk meningkatkan market share atau penguasaan suatu pasar. Strategi ini menghendaki suatu keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat lebih menarik minat calon pembeli potensial dibandingkan dengan para pesaingnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan atau perluasan pasar. Mengacu pada upaya untuk menggali lebih dalam pasar yang sudah dikuasai dengan lebih optimal, strategi ini dapat dilakukan dengan dua taktik, yaitu melalui taktik perluasan wilayah, baik regional, nasional, bahkan internasional, dan taktik penetrasi pasar dengan mengembangkan produk yang ditawarkan, misalnya melalui pengemasan yang lebih mewah atau pelayanan yang lebih eksklusif, sehingga dapat menarik pasar dari kalangan high class. Selanjutnya, strategi pengembangan produk. Mengacu pada upaya untuk menghasilkan produk baru pada jenis usaha yang sama atas pasar yang telah dikuasai, strategi ini mengharuskan upaya peneliti dan pengembangan yang mendalam atas rencana untuk menghasilkan dan meluncurkan suatu produk yang baru. Selanjutnya, strategi ini umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang masih belum optimal. Lalu selanjutnya ada beberapa strategi rantai pasokan yang perlu diketahui. Yang pertama ada sedikit pemasok. Strategi ini menitik beratkan kepada hubungan jangka panjang yang ingin dibangun oleh perusahaan dengan para pemasoknya, di mana para pemasok dilibatkan dalam sistem persediaan yang ditetapkan. Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan penetapan strategi ini adalah: yang pertama, biaya pengadaan atau pemesanan barang lebih rendah karena pemesanan dilakukan secara kontrak jangka panjang. Yang kedua, adanya kepastian atau ketersediaan pasokan bahan baku yang dibutuhkan selama periode produksi di tahun berjalan sepanjang masa kontrak berlangsung. Dan yang ketiga, memudahkan dalam perencanaan kapasitas pergudangan dan kebijakan pengelolaan persediaan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan jumlah pemasok, yaitu yang pertama adalah kualitas barang yang dihasilkan. Kualitas barang yang dihasilkan pemasok yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menghasilkan barang jadi merupakan kriteria pertama dan paling utama yang harus diperhatikan dalam pemilihan pemasok. Yang kedua adalah volume atau jumlah barang yang dihasilkan. Selain faktor kualitas, maka faktor berikutnya adalah kemampuan para supplier dalam memenuhi jumlah permintaan produk yang dibutuhkan. Jika kapasitas supplier rendah, maka perusahaan membutuhkan lebih banyak supplier untuk memasok bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, konsisten dalam jangka panjang. Ketidakmampuan supplier dalam memasok barang secara konsisten akan menyebabkan perusahaan memasok barang dari perusahaan lain. Yang keempat, yaitu harga yang bersaing. Harga merupakan faktor pertimbangan jangka pendek untuk memilih pemasok dan menjalin kerjasama. Integrasi vertikal. Strategi ini menitik beratkan kepada upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Dilakukan melalui pengembangan kemampuan untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, bukan melalui pembelian dari pemasok. Strategi ini dapat dilakukan dengan menjadikan pemasok sebagai bagian dari perusahaan dengan cara membeli atau mengakuisisi perusahaan pemasok tersebut. Integrasi vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, integrasi ke belakang dijalankan dengan mendapatkan kendali atas perusahaan pemasok atau membuat perusahaan pasokan barang sendiri. Contohnya seperti perusahaan tenaga surya yang memproduksi produk-produk kebutuhan pemanas air dengan tenaga surya, juga memproduksi solar cell yang menjadi bagian pemanas air tersebut yang digunakan untuk menciptakan produk akhirnya. Integrasi ke depan dijalankan dengan mendapatkan kendali atas jalur distribusi mulai dari distributor, agen hingga ke pengecer barang jadi. Integrasi ke depan dijalankan dengan mendapatkan kendali atas jalur distribusi, mulai dari distributor, agen, hingga ke pengecer barang jadi. Contoh digabungkannya perusahaan Live Nation dan Ticketmaster dalam bisnis jasa hiburan film layar lebar, menciptakan perusahaan hiburan yang
terintegrasi secara vertikal. Selain menghasilkan film-film juga mengelola bioskop, pertunjukan, dan penjualan tiket kepada konsumen. Jaringan Keiretsu. Strategi jaringan Keiretsu merupakan jalan tengah antara strategi sedikit pemasok dengan strategi investasi vertikal. Terdapat dua kelompok hubungan yang ada pada satu Keiretsu, yaitu parent company, perusahaan besar yang memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan kecil sepanjang rantai pasokan. Biasanya juga ditandai dengan kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan tersebut. Lalu subsidiary merupakan perusahaan kecil yang berkontribusi pada beberapa bagian pasokan dalam rantai pasokan parent company. Virtual company. Strategi ini menitik beratkan kepada upaya pemenuhan bahan baku secara fleksibel sebagai akibat permintaan konsumen yang terus berubah-ubah. Strategi ini mengharuskan perusahaan mencari pemasok yang mampu menyediakan kebutuhan sesuai dengan permintaan dengan waktu dan jumlah yang tepat. Virtual company adalah strategi rantai pasokan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk memperluas kemampuan perusahaan dalam melakukan koordinasi dengan karyawan, kontraktor, maupun supplier di berbagai negara di seluruh dunia. Pemanfaatan alat-alat teknologi menjadi suatu dasar dalam mengimplementasikan strategi ini. Email, instant messaging, transforming data, video conference, dan distance meeting menjadi media dalam melakukan transaksi bisnis yang mampu meminimalkan biaya perjalanan maupun biaya-biaya jamuan dan biaya lainnya dalam komunikasi tradisional tanpa dibatasi ruang dan waktu. Keuntungan virtual company. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis sepanjang rantai pasokan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dari setiap pihak yang terlibat dalam virtual company. Yang ketiga, mendukung dalam agile competition yang mencakup perubahan preferensi pelanggan, dinamika kondisi pasar, dan perebutan bisnis yang berlangsung secara terus-menerus, dan perubahan kondisi lingkungan yang tidak dapat diperkirakan. Selanjutnya, manfaat virtual company. Manfaat dari virtual company yaitu mampu menciptakan peluang-peluang baru dalam bisnis maupun dalam pencarian pemasok bahan baku. Selain itu, juga karena bisnis internasional tidak lagi dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu, maka virtual company akan membuat bisnis dapat berputar 24 jam dalam satu hari, sehingga dapat meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan. Namun, hal ini harus diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Menyusun strategi usaha. Ke-1, melakukan diversifikasi usaha. Kedua, strategi menyerang. Ketiga, pengembangan atau perluasan pasar. Keempat, pengembangan produk. Masalah utama rantai pasokan. Ke-1, menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Kedua, mengelola pembelian. Ketiga, mengelola pemasok. Keempat, mengelola hubungan terhadap pelanggan. Kelima, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat. Keenam, mengelola risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.